warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mana proyek kami berjudul Sistem IoT Analisis Pemantauan Air Hujan, dengan saya sendiri Raja dengan NIM akhir 05. Saya Jember Simanjuntak dengan NIM akhir 44. Saya Realdi Panorama Manurung dengan NIM terakhir 31. Saya Christian dengan NIM belakang 70. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami dengan berjudul Sistem IoT untuk pemuatan air hujan dan analisis kualitas air tangkapan. Di sini kami menggunakan air yang kami ambil dari tampungan kami untuk supaya lebih mudah untuk dijelaskan. Oke, di sini untuk dari latar belakang kami, kita dapat mengetahui air hujan ini memiliki sifat sedikit asam dengan pH sekitar 5,6 akibat pelarutan gas karbon dioksida CO2. Terus kita dari dapat ini untuk meskipun demikian kualitas air hujan dapat berubah ketika ditampung dan dialirkan melalui permukaan seperti atap, bangunan atau saluran penampungan. Di sini untuk rumusan masalah kami dapat dari yang kami telitikan, yaitu dapat satu itu untuk merancang sistem IoT. Di sini kami sudah menggunakan untuk IoT kami. Di sini kami sudah melihat datanya. Terus di sini ada juga bagaimana mengintegrasikan sensor pH, TDS dan turbidity. Terus di sini ada juga bagaimana mengirim dan mengimplementasi data hasil pengukuran kualitas air hujan. Dan terus tujuan kami di sini merancang dan mengimplementasikan sistem IoT membentuk kualitas air hujan secara real time. Untuk terus mengukur parameter kualitas air hujan meliputi sensor pH, TDS dan turbidity. Terus kami mengirimkan data, menampilkan data hasil pengukuran platform cloud. Kami menggunakan sini TextBook. Oke, untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh nama saya Alex. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang air hujan dan kualitas air, parameter pH, total dissolved solid atau TDS, turbidity, Internet of Things, microcontroller, ESP32, dan platform cloud ThinkSpeed. Oke, kita mulai dari air hujan dan kualitas air. Itu air hujan merupakan air yang berasal dari proses kondensasi uap air di atmosfer dan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk presipitasi secara alami. Air hujan memiliki sifat sedikit asam dengan nilai pH sekitar 5,6 akibat adanya gas karbon dioksida CO2 di udara yang menurun ketika bersentuhan dengan permukaan penampungan seperti atap, bangunan, saluran air yang memungkinkan masukan sebagai kontaminan. Lanjut di parameter pH. pH merupakan parameter yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan dengan skala 0 hingga 14. Nilai pH di bawah 7 menunjukkan kondisi asam, sedangkan nilai pH di atas menunjukkan itu basah. Air hujan umumnya memiliki pH lebih rendah dibandingkan air netral, yaitu di kisaran antara 5 sampai 6,5 akibat adanya gas karbon dioksida di atmosfer yang larutan membentuk asam karbonat. Lanjut kita di TDS, kita dissolved solid, merupakan parameter yang menyatakan jumlah zat padat terlarut dalam air seperti mineral, garam, dan logam yang dinyatakan dalam suatu parameter milion atau ppm. Nilai TDS yang tinggi menunjukkan semakin banyak zat terlarut dalam air dan dapat memenuhi kualitas kejernihan serta sepanjang penggunaan air. Sensor TDS bekerja berdasarkan prinsip pengukuran konduktivitas listrik air
air, di mana semakin tinggi kandungan zat terlarut, maka semakin besar nilai konduktivitas listrik yang terukur. Oke, lanjut di probability atau kekeruhan. Probability atau kekeruhan merupakan parameter yang menunjukkan tingkat keberhasilan perjalanan air berdasarkan banyak partikel suspensi di dalam air. Kekeruhan yang tinggi biasanya disebabkan oleh partikel lumpur, debu, atau bahan organik yang ikut terbawa ke dalam air hujan saat proses penampungan. Lanjut kita di Internet of Things atau IoT. Merupakan konsep jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui internet sehingga dapat saling bertukar data secara otomatis. Dalam sistem IoT, perangkat seperti sensor dan microcontroller berperan sebagai pengumpulan data, sementara platform cloud digunakan untuk penyimpanan, pemrosesan, dan visualisasi data. Lanjut ke microcontroller ESP32, merupakan microcontroller berbasis sistem tertanam yang telah dilengkapi dengan modul Wi-Fi dan Bluetooth. Microcontroller ini memiliki performa yang cukup tinggi, konsumsi daya rendah, serta mendukung berbagai antar muka komunikasi. Dalam sistem ini, ESP berfungsi sebagai pusat pengendali yang membaca data dari sensor pH, TDS, dan turbidity, mengolah data tersebut serta mengirimkan ke platform cloud. Lanjut ke yang terakhir, yaitu platform cloud Things. Things merupakan platform cloud berbasis Internet of Things yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan data yang dikirim ke perangkat IoT seperti microcontroller Arduino maupun ESP32. Platform ini mendukung pengirim data melalui protokol HTTP dan MQTT, sehingga memungkinkan komunikasi data secara real-time melalui jaringan internet. Oke, saya akan melanjutkan ketiga, yaitu metodologi. Nah, penelitian yang kami lakukan ini dilaksanakan di tangki penampungan air di lingkungan rumah yang ada berlokasi di Batu 9, Kampung Sidojali 2. Nah, air hujan yang ditampung pada lokasi itu tergolong air non potable yang tidak bisa digunakan untuk air minum. Nah, penelitian ini adapun tujuannya yaitu memantau analisis parameter kualitas air hujan, yaitu mengikuti pH, total dissolvent solid atau TDS, dan turbidity atau kekeruhan. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada perancangan alat ini yaitu satu, microcontroller yaitu ESP32, sensor pH, sensor TDS, sensor turbidity, modul SPK, RTC real-time clock, OLED, koneksi Wi-Fi, power supply UFO, software Arduino IDE, dan platform ThinkSpeak. Selanjutnya rencana pengujian. Adapun tahap rencana pengujian yang kami lakukan pada penelitian itu, yang pertama kami kalibrasi sensor. Ada beberapa sensor, yaitu sensor pH, sensor TDS, dan turbidity. Pada kalibrasi sensor pH, kami menggunakan larutan buffer dengan pH 4. Nah, untuk sensor TDS ini yaitu kami lakukan kalibrasi menggunakan larutan standar dengan nilai yang sudah ditentukan. Nah, untuk sensor turbidity ini diuji dengan air jernih dan air keruh untuk sebagai pembanding. Yang kedua yaitu uji lapangan. Pada uji lapangan kami menguji sistem yang kami pasang di penampungan tangki air hujan. Baru data dikirim ke ThinkSpeak setiap 10-15 menit. Dan jika jaringan Wi-Fi putus, data tersimpan di SPK dan dikirim ulang saat koneksi pulih kembali. Yang
ketiga, evaluasi. Pada evaluasi ini, yang pertama kami analisis kestabilan pengiriman data. Setelah dikirim, kami bandingkan hasil sensor dengan alat validasi akurasi. Lalu lihat teknik grafik pH, TDS, dan turbidity di aplikasi infrastruktur. Ya, di sini kita melihat bahwa ini ada hasil pengukuran kami yang dimana kami lakukan selama 2 hari, yang dimana sebenarnya kami simpan untuk menghindari kehilangan data. Kami memakai namanya dari micro SD, yang dimana dalam micro SD ini kami mencatat datanya 5 menit per 5 menit, jadi dia tepat menit ke-5 dia mencatat, yang dimana kami mengambil data pada tanggal 24 Desember kemarin dari pukul 17.45 sampai tanggal 2 hari ke depannya, yang dimana tanggal 26 Desember, yang dimana sini kita lihat bahwa sini dia ada pada apa ya, kita lihat dia ada pada sini pada perubahan apa ini ada salah ini berubah pada pH, yang dimana pengukuran pH di sini yang dimana terhadap waktu dia yang ada 2 hari kan sebenarnya ini nampak dia di sini banyak data karena dimana kan dia sekali 5 menit yang selama 2 hari, yang dimana tadi sini warna biru ini dia pH-nya, jadi ini dia pH-nya pengukuran selama 2 hari, yang dimana kami memakai parameter kan tadi parameternya yang dimana kita tahu pada umumnya kualitas pH itu yang dimana ada pada 6,5 sampai 8,5 kualitas baiknya. Jadi dari mana kita lihat dari grafik ini yang pengukuran selama 2 hari bahwa itu terjadi di sini bahwa tidak layak digunakan, kebanyakan tidak layak digunakan, yang dimana di sini kan dia ukurannya banyak tidak layak digunakan karena dia di bawah dari 6,5 dan di atas ada sebagian besar di atas 8,5, yang dimana sini kita lihat bahwa kondisi air hujan tergolong asam lah karena dia rata-rata di 4 sampai hingga 5 pH. Jadi ini juga dari kita lihat TDS airnya ini cuman kita lihat dari parameternya bahwa pada umumnya kualitas air itu kalau di atas 300 itu tidak baik, cuman dalam air ini kandungan mineralnya dimana TDS kan kita melihat ppm-nya itu yang dimana di sini kita lihat dari grafiknya itu ternyata dia nggak lebih dari 300 ppm. Jadi kami buat di grafiknya yang dimana dari pengambilan data itu yang di micro SD itu yang dimana kita lihat ini kan batas amannya ternyata dia batas amannya ada di bawah 300. Jadi dari semua hasil labanya ternyata ya kandungan mineralnya masih di bawah 300. Jadi dari sini juga kita lihat dari kekeruan, tapi di sini kayak timbal baliknya yang tadi. Kenapa dia bilang timbal balik yang kayak tadi? Yang dimana kita tahu kan di bawah 25 NTU itulah kejernihan air. Tapi kita lihat di sini bahwa dia itu di atas dari 25, semua data di atas 25, berarti dia cukup keruh. Jadi mana kan kita keruh dia bisa dipengaruhi debu lah, atau kotoran-kotoran lain apa gitu. Tapi kan yang artinya tidak layak digunakan gitulah. Kayak bilang non potable. Jadi untuk menjelaskan tadi dia gimana cara apa tadi platform ThinkSpeak-nya, untuk kita lihat gimana cara kerjanya bisa kita lihat sekarang. Oke, di sini kita lihat alatnya yang dimana ada microcontrollernya dan dimana di sini ada ini rangkaiannya. Kita lihat di sini ada sensor pH, TDS, yang turbidity, yang dimana kita di bawah ada isi untuk waktunya, dan di sini ada OLED untuk tampilan apanya. Ini sensornya, dimana kita tengok ada airnya banyak jintik, ada lumut-lumutnya yang dimana dia bilang non potable. Dan di sini dari tampilan ThinkSpeak kami yang dimana kami tengok sini kan sebenarnya ada fluktuasi waktu pemasangan sensornya yang tadi dia tiba-tiba naik tinggi, yang dimana kan ini data-data semalam itu data kami dia di bawah angka 6,5 rata-rata sebenarnya. Dan ini kan ThinkSpeak-nya dia mencatat sekali 15 detik dan ppm-nya juga. Di sini kami juga memunculkan statusnya yang dimana kan status pH yang dimana dari parameternya 6,5, jadi dia kalau di bawah 6,5 yang seperti terlihat di wallet ini, coba ini ini mana dia 4,94, makanya lampunya ini merah menandakan dia tidak batas baik dia
merah di bawah dari parameter batas bagian. Dan ini kita tengok ada status TDS-nya yang dimana dia di sini dia nggak nyala, berarti mengartikan dia nggak buruk. Jadi dia baik, bisa dibilang baik karena dia nggak memunculkan lampu warna merah, yang dimana kan ini bisa monitoring jarak jauh melihat kualitas airnya, yang dimana kan dia di bawah 300, artinya di bawah 300. Dan ini status kejernihannya, yang dimana tadi kan kejernihannya lebih kecil dari 25 NTU, yang dimana di sini kita lihat di sini NTU-nya 29 sekian ke atas 30. Nah dia makanya dia merah, menandakan bahwa dia tidak layak, bahwa dia tidak baik. Jadi dua parameter dari tampilan display kami, yang dimana tadi kan coba ke sana tadi, dimana dia ini misalnya itu buat dia tempat jauh di sini dia, yang dimana kan ini nggak ada kesambung. Jadi dia sensornya ke sini, di dalam SP ini dia ada mempunyai suatu WiFi yang bisa, yang dimana untuk mengirimkan data, dimana kita tahu kan bahwa dia itu tanpa WiFi, tanpa jaringan dia tidak akan bisa mengirim data ke display ini. Makanya itu dibilang tadi IoT, Internet of Things, yang dimana sistem tertanam ini dia akan mengirim sendiri datanya ke dalam platform kita ini, platform ThinkSpeak. Jadi kita bisa memantau dari jarak jauh, yang dimana sini ada kualitas pH, kualitas TDS-nya, baru dari kekeluarannya, dan kita bisa mengatur bahwa parameternya itu bahwa yang pH gimana sih, yang apa, yang normal, yang pH gimana sih, yang tidak normal. Kayak kami mengatur tadi yang tidak normal itu di bawah 6,5, yang dimana bisa kita atur di sini dia kan kita atur dia di bawah 6,5 juga. Makanya logikanya dia dibakaran di bawah 6,5 dia, makanya dia nyala lampunya. Dan kita lihat juga tadi status kerja. Nah ini dia status TDS-nya, dia langsung merah ketika dia melebihi, terjadi ada fluktuasi melebihi dari 300. Coba kayak sini, nah dia ada terjadi 300 ppm. Mana kata dari materi kan di sini dia buat, dan ada juga ini ya bisa dipantau dia di bawah 21, di bawah 25. Makanya tadi dia mati 21 tadi kan, makanya dia di sini mati, terjadi bisa dipantau dari jarak jauh. Makanya itulah kegunaan dari sekarang Internet of Things ini. Nah dia kembali lagi, dia ada merah ketiganya karena yang ketiga juga dari sensornya mendeteksi bahwa dia sudah melewati dari batas parameter. Oke, jadi di sini dari dalam proyek kami yang dimana tadi kan menggunakan 3 sensor, yang dimana kami menggunakan sistem IoT dan menggunakan micro SD juga, ada sertifikat untuk menyimpan data untuk menjaga-jaga supaya jika alatnya tadi enggak kehilangan jaringan, tidak menyimpan data, maka dia disediakan masih ada data cadangan. Jadi di sini bahwa dari proyek kami ini kami pastikan bahwa yang betul air non potable itu air hujan tidak semua bisa digunakan. Karena apa? Non potable kita lihat pH-nya. Jadi kita tahu kan bahwa air itu sangat dibutuhkan oleh manusia dan dimanapun. Tapi memang air hujan itu ada, tapi kita nggak boleh sembarang menggunakan. Kalau kita harus perlu tahu pH-nya berapa, kualitasnya gimana, kejernihannya gimana, apakah tercampur kotoran hewan atau apa, kita dulu nggak mungkin kan kita konsumsi juga, dan juga kualitas kandungan mineralnya berapa. Jadi perlu diperhatikan bahwa memang dari segi yang proyek ini, proyek yang melakukan ini, bahwa memang dalam air hujan ini memang tidak semua bisa layak digunakan. Memang terkadang perlu bisa diulang, dilakukan apa gitu untuk menyuling lah supaya dia jernih, atau gimana ditambahin apa supaya pH-nya pada parameter 6,5 sampai 8,5 gitu pada standarnya, dan kualitas mineralnya juga perlu diperhatikan juga. Jadi sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.